time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope. Syukur dan sabar ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi dalam setiap fase kehidupan orang-orang beriman. Syukur adalah kualitas hati yang tertinggi. Dengan bersyukur, manusia akan senantiasa diliputi rasa damai, tentram, dan bahagia. Sebaliknya, tidak bersyukur hanya akan menjadi beban, selalu merasa kurang dan tak bahagia. Bersyukur untuk hal baik sangatlah mudah. Namun bersyukur di masa sulit justru akan mengubah hidup kita menjadi berkelimpahan dan mengubah hal yang negatif menjadi positif. Lantas, apakah bersyukur cukup dengan mengucap hamdalah, sekedar lisan, namun mengacuhkan kondisi lingkungan sekitar? Janganlah seperti orang-orang yang kufur ketika diberi nikmat ia mengingkari. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Badan Pusat Statistik mengumumkan jumlah penduduk miskin Indonesia hingga Maret 2011 tercatat sebanyak 30,02 juta orang atau 12,49% dari total penduduk. Angka tersebut mengindikasikan bahwa peluang untuk berbagi masih ada. Kesempatan untuk memberi dalam rangka bersyukur masih besar. Jangan sia-siakan. Jangan tunda hingga nafas sampai ke tenggorokan. Ini adalah saat yang tepat. Mari berzakat sekarang juga. Muzaki tercinta, berzakat melalui lembaga Amil memberikan manfaat yang lebih optimal daripada berzakat secara pribadi-pribadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Hilman Rosyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karyawan Indosat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat adalah fardu hukumnya bagi siapapun yang telah sampai hartanya kepada nisab. Saya yakin kita semua telah mengeluarkan zakat itu. Hanya sayang, tidaklah semua di antara kita mengeluarkan zakat di lembaga yang terpercaya. Ingatlah sabda Rasulullah SAW ketika mendefinisikan zakat, tukhadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Dikoleksi dari orang-orang yang kaya mereka, kemudian didistribusikan kepada orang fakir di antara mereka. Sebagaimana dilakukan oleh Indosat, telah mengelola banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak beruntung. Oleh karena itu, sekali lagi, tidaklah rugi dan memang itu seharusnya ketika zakat-zakat kita itu kita himpunkan di lembaga yang terpercaya, kemudian lembaga itulah yang mendistribusikannya kepada yang membutuhkan, sehingga zakat Anda semua benar-benar bermanfaat bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Mari kita berzakat melalui ZIS Indosat. Bantuan yang diberikan secara pribadi-pribadi seringkali hanya dipergunakan untuk hal-hal yang konsumtif, sebatas kebutuhan jangka pendek. Sedangkan zakat yang dikelola oleh lembaga Amil seperti ZIS Indosat bukan saja dilatih kemandiriannya, namun juga mendapatkan pembinaan keislaman. Al-Quran itu Pak, ada huruf alif yang hanya difungsikan sebagai tambahan saja, atau dalam istilahnya itu adalah alif ziyadah. Para penyandang cacat tunanetra ini misalnya, bantuan dan pembinaan yang mereka terima menjadi penguat untuk mandiri dan beraktivitas layaknya orang normal.
Nama saya Muhammad Panggeng Fiarmiles, pimpinan kursus Yayasan Peduli Kesejahteraan Tunanetra, Yayasan Nirlaba, pembinaan akhlak dan keterampilan yang kami khususkan kepada rekan-rekan tunanetra. Ada namanya kelas orientasi mobilitas. Jadi teman-teman tunanetra yang baru datang maupun baru saja penglihatannya tidak berfungsi itu kita bimbing di kelas orientasi mobilitas. Perhatikan, kita akan menyeberangi jalan kiri kanan. Perhatikan, kalau sudah sepi setelah mereka memperoleh pembelajaran di kelas OM, kita tingkatkan mereka di kelas Braille maupun Al-Quran Braille. Jadi kita ajarkan cara membaca dan menulis Braille, Latin maupun Hijaiyah. Lana, ami, wa amilu, ya terus. Setelah memperoleh pembelajaran Braille, terus mereka kita sodorkan beberapa kelas keterampilan yang bisa diikuti, yaitu kelas keterampilan massas maupun kelas keterampilan mengoperasikan komputer bicara. Saya Ade Ismail, saya ada bergabung di Yayasan PKTM ini sejak bulan Januari 2011 kemarin. Di sini saya diamanahkan untuk menemani teman-teman di sini untuk belajar komputer. Kemudian, ada herbalis yang sukses mengembangkan ilmunya setelah mendapatkan pembinaan yang dibiayai oleh lembaga Amil ZIS Indosat. Saya salah satu peserta pelatihan ZIS Indosat angkatan kedua yang diadakan pada bulan Januari selama 3 hari berturut-turut. Saya mendapatkan banyak sekali manfaat dan ilmu dari pelatihan yang 3 hari itu. Kini mereka lebih percaya diri dalam mempraktekkan ilmunya dan bisa membantu orang lain. Awalnya saya hanya mengerti bekam apa adanya, tidak mengerti banyak manfaat dan titik-titik yang memang diharuskan untuk dibekam tentang suatu penyakit. Tapi dengan adanya pelatihan, saya jadi jauh lebih mengerti. Di antara yang mendapatkan bantuan kesehatan dan tetap produktif membina masyarakat adalah Ustadz Usman. Dai dan yang juga mu'alaf ini menderita radang empedu akut sejak tahun 90-an. Berkat bantuan dari Muzaki Indosat, empedu yang terinfeksi tersebut akhirnya berhasil diangkat dan aktivitas membina masyarakat terus berjalan. Nama saya adalah Usman. Aktivitas saya adalah pembina anak-anak yatim, duafa, orang miskin, juga sebagai pembina mu'alaf. Saya mengalami sakit infeksi empedu dan harus dioperasi. Kemudian dengan adanya bantuan ZIS Indosat, maka operasi pengangkatan empedu tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Maka sungguh besar fungsi dan guna ZIS Indosat ini. Dua remaja ini juga mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. Beasiswa yang mereka terima dari Muzaki Indosat membuat mereka dapat menikmati pendidikan tinggi di Stekpi. Nama saya Isusul Khotimah, saya tinggal di Bogor. Saya mahasiswa baru di Stekpi. Alhamdulillah dengan bantuan ZIS Indosat, saya bisa mendapatkan beasiswa. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada karyawan Indosat. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.
Dipandu oleh pengurus Amil ZIS Indosat di daerah, penyaluran dana zakat juga sampai ke tangan para mustahik yang tepat. Termasuk bencana Merapi yang terjadi di Yogyakarta juga menjadi bagian dari program penyaluran yang ZIS Indosat lakukan. Manfaat klinik ini untuk keluarga saya sangat besar, apalagi saya keluarga tidak mampu. Saya mengucapkan terima kasih kepada karyawan Indosat yang telah membantu klinik Persada Nurani ini. Di awal tahun 2011, Pak Wahono meneruskan amanah yang sebelumnya diemban oleh Pak Yayan. Perubahan ini dilakukan untuk menguatkan apa yang sudah dijalankan selama ini. Seperti biasanya, ZIS Indosat juga melaporkan pendapatan dan pengeluaran keuangan pada tahun sebelumnya, termasuk hasil audit yang telah dilakukan. Aktivitas yang dilakukan ZIS Indosat tidak lepas dari zakat yang Muzaki Indosat berikan. Kerjasama antara Muzaki dan Amil menghantarkan zakat sampai kepada mustahik terkelola dengan baik dan lebih jelas dalam penggunaannya. Muzaki tidak perlu direpotkan dalam hal penyaluran, karena semua sudah dilakukan dengan sistem dan prosedur yang tepat. Nama saya Tony Sudarmawan, saya dari IT Security, lantai 5 podium belakang. Saya telah mengikuti program pemotongan gaji untuk zakat di Indosat lebih dari 2 tahun yang lalu. Manfaat yang saya dapatkan, alhamdulillah, saya merasa tenang. Mari teman-teman, mari berzakat melalui ZIS Indosat dan kita rasakan manfaatnya buat kita sendiri, insya Allah dunia dan akhirat. Alangkah indah orang bersedekah. Demikianlah, zakat merupakan kewajiban setiap muslim. Saat ini, zakat yang terkumpul belum cukup dibanding jumlah mustahik yang membutuhkan. Muzaki, jangan pernah berhenti untuk berzakat. Zakat kita merupakan bentuk syukur hamba kepada Robnya. Terima kasih Muzaki Indosat.